Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Victor Sulwetang ingin mempresentasikan hasil kerja terkait mata kuliah akuntansi perbankan, di mana materi yang saya bawakan di sini adalah akuntansi kredit yang diberikan, lalu ada batas maksimum kredit yang diberikan dan penyertaan saham. Akuntansi kredit yang diberikan di sini, kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Bank dapat memberikan kredit kalau memiliki dana yang sama dengan itu. Bank terlibat kesepakatan dengan calon debitur baik volume, tingkat bunga, jangka waktu maupun agunan. Bagi bank, persetujuan kredit merupakan komitmen yang tidak bisa dibatalkan, begitu juga bagi kreditur. Di samping itu, setelah kredit dikucurkan, bank selalu harus memantau kualitas kredit. Semakin lama jangka waktu kredit, umumnya semakin besar risikonya. Jenis-jenis kredit yang diberikan itu adalah jenis kredit menurut bank. Menurut bentuk. Di sini kredit rekening koran. Dalam hal ini, debitur diberikan hak menarik dana dari rekening korannya sebagai sampai dengan sebesar yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo dengan bunga kredit secara umum dihitung secara harian berdasarkan outstanding kredit atau dengan nilai rata-rata baik debit setiap bulan. Yang berikut installment loan itu adalah kredit yang angsuran pokok bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dan debitur dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut. Lalu ada kredit menurut jangka waktu, ada kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yaitu untuk kredit jangka pendek, itu kredit ini yang waktu maksimumnya 1 tahun, namun termasuk kredit tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Untuk kredit jangka menengah itu jangka waktunya sampai antara 1 sampai 3 bulan. Untuk kredit jangka panjang itu lebih dari 3 tahun. Misalnya ada kredit produktif, kredit perumahan, dan kredit kendaraan. Untuk jenis kredit modal berdasarkan kegunaan itu adalah kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Yang dimana kredit modal kerja itu kredit yang dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk membeli barang dagangan. Adapun kredit investasi, ini kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan penyiapan infrastruktur lainnya. Adapun kredit konsumsi, ini kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut juga personal loan, contohnya kredit pemilikan rumah, kredit pembelian kendaraan, kredit untuk pendidikan, dan sebagainya. Lalu penentuan, di sini ada penentuan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK, di mana penentuan BMPK dilakukan untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada satu kelompok ataupun individual dalam pemberian kredit. Jika terkonsentrasi dalam satu kelompok atau individual, sejak akan memberikan risiko yang besar bagi bank, BMPK merupakan penerapan dari konsep diversifikasi investasi untuk menurunkan risiko. Bank Indonesia mengatur pemberian kredit kepada nasabah harus dibedakan antara pihak terkait dengan bank dan pihak lainnya. Yang terkait yaitu ada pihak terkait dan pihak tidak terkait, di mana pihak terkait di sini adalah pemegang saham bank perseorangan sebesar 10% atau lebih. Untuk pemegang saham bank berbentuk perusahaan atau badan itu sebesar 10% atau lebih. Ada anggota dewan komisaris, anggota direksi maupun keluarga sampai derajat kedua dari garis lurus maupun ke samping.
Ada perorangan sebagai pemegang saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin yang memiliki saham lebih dari 25% atau mempengaruhi, mengendalikan operasional, pengawasan, atau pengambilan keputusan perusahaan tersebut. Ada pejabat bank, yaitu pejabat yang memiliki fungsi eksekutif, punya pengaruh terhadap operasional bank, atau bertanggung jawab langsung kepada direksi. Ada perusahaan yang memiliki pihak-pihak perusahaan yang dimiliki oleh pihak-pihak A sampai dengan G sebesar 10%. Yang terakhir perusahaan yang secara operasional, pengawasan, dan dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh pihak-pihak. Hal ini dapat diketahui jika timbul permasalahan. Otoritas harus memeriksa bagaimana pembuktian bukti-bukti tertulis dalam pemeriksaan tersebut. Untuk pihak tidak terkait, untuk yang sebelumnya ada anak perusahaan bank yang dengan kepemilikan bank lebih dari 25% modal perusahaan, atau apabila bank mempengaruhi perusahaan tersebut. Untuk penentuan BMPK atas pihak terkait adalah untuk menjamin peminjam individual atau kelompok peminjam ditetapkan maksimum sebesar 10% dari modal. Untuk keseluruhan pihak terkait ditetapkan maksimum sebesar 10% dari modal. Untuk pihak tidak terkait, di sini peminjam atau kelompok itu peminjam di luar pihak terkait, itu peminjam individual adalah nasabah perorangan atau perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih penyediaan dana. Kelompok peminjam adalah sejumlah peminjam yang satu sama lain memiliki keterkaitan dalam hal kepemilikan, yaitu induk perusahaan memiliki saham anak perusahaan sebesar 25% atau lebih. Lalu kepengurusan, yaitu direksi, komisaris, atau pejabat eksekutif suatu perusahaan atau merupakan komisaris direksi atau pejabat eksekutif perusahaan lain. Hubungan keuangan, yaitu suatu perusahaan bertindak sebagai penjamin penyediaan dana yang diterima perusahaan lain atau yang memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan lain sehingga mengakibatkan adanya pengendalian usaha oleh salah satu perusahaan tersebut. Pengaturan BMPK untuk pihak tidak terkait adalah di sini 30% dari modal sejak tanggal 31 Desember tahun 2001. Untuk 25% ini untuk tahun 2002 dan 20% dari modal itu sejak Januari tahun 2003. Bagi debitur yang terkena pelanggaran pelampauan BMPK, perhitungan BMPK hanya dikenakan atas pelanggaran secara normal. Lalu di sini ada penyertaan saham. Penyertaan saham di sini merupakan penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang. Ikut serta dalam perusahaan lain, penyelamatan kredit mengendalikan perusahaan lain dan menguasai pasar, di mana penyertaan dapat dilakukan pada perusahaan baru, artinya perusahaan yang akan beroperasi maupun perusahaan yang sedang atau sudah berjalan. Penyertaan saham oleh bank dapat menimbulkan hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Bank tertentu sebagai perusahaan induk mengendalikan manajemen perusahaan anak, lalu perusahaan anak ini dari segi yuridis terlepas dari perusahaan induk. Artinya, perusahaan anak tersebut sebagai unit bisnis yang berdiri sendiri, namun dari segi ekonomis perusahaan anak di bawah pengelolaan suatu manajemen perusahaan induk. Perspektif akuntansi untuk penyertaan lebih menitik beratkan pada aspek ekonomis. Penyertaan saham dicatat sebesar harga perolehannya. Harga perolehan terdiri dari harga beli ditambah biaya lain untuk memperoleh saham tersebut. Di sini ada pencatatan penyertaan dengan metode harga perolehan cost method, di mana metode ini digunakan untuk mencatat penyertaan bank pada perusahaan anak bila jumlah penyertaan relatif kecil. Pada pernyataan ini umumnya bank masih berkepentingan untuk memperoleh pendapatan berupa dividen, atau dengan kata lain, bank yang memiliki pernyataan belum mampu mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan anak. Pada metode ini penyertaan dicatat sebesar harga perolehan saham. Pendapatan dividen tunai akan dicatat sebagai pendapatan lain-lainnya, tapi pendapatan dividen dalam bentuk saham, stok dividen, penyertaan akan berkurang di kredit bila
Pembagian dividen merupakan pembagian keuntungan yang berasal dari laba ditahan periode sebelumnya penyertaan dilakukan. Lalu di sini ada penurunan nilai penyertaan dikarenakan perusahaan anak mengalami kerugian yang sangat material. Di sini ada contoh, di mana contoh di sini tanggal 2 Januari 2011 Bank Musi membeli saham PT ABC sebanyak 450 lembar di mana harganya sebesar 10.000. Harga kursnya 103% tunai. Kepemilikan ini menjadikan Bank Musi memiliki 15% dari jumlah saham PT ABC yang beredar. Biaya pembelian saham berjumlah 5 juta dan info lainnya tanggal 31 Desember tahun 2011 PT ABC mendapatkan laba sebesar 8.600.000.000 rupiah. Tanggal 31 Januari 2012 PT ABC mengumumkan akan membagikan dividen sebesar 70% secara tunai. Dan tanggal 1 Februari 2012 PT ABC membagikan dividen tunai kepada pemegang saham, di mana pencatatan transaksi dengan menggunakan cost method di Bank Musi adalah sebagai berikut. Dengan keterangan nilai penyertaan di sini 450.000 dikali dengan 10.000 dikali dengan 103 juta, 103%, yang dimana hasilnya 4.640.000. 4.640 juta, dan bagian dividen Bank Musi di sini ada 8.600 juta dikali dengan 70% dividen tadi dikali dengan 15% menghasilkan 903 juta. Maka rekening yang dicatat, jurnal dicatat di sini penyertaan saham PT ABC. Penyertaan saham PT ABC di sini pada posisi debit sebesar 4.640 juta dan kas pada posisi kredit sebesar 4.640 juta. Dan untuk tanggal 31 bulan Januari 2012 untuk piutang dividen pada posisi debit sebesar 903 juta, pendapatan lainnya pada posisi kredit sebesar 903 juta. Pada tanggal 1 bulan Februari tahun 2012 untuk mencatat kas, untuk mencatat piutang dividen, di mana ini kas pada posisi debit sebesar 903 juta dan piutang dividen pada posisi kredit sebesar 903 juta. Demikian hasil presentasi dari saya. Terdapat banyak kekurangan, namun terima kasih juga atas perhatian teman-teman. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.